Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Jadi di sini kita dari kelompok eh, untuk mengerjakan tugas dari TI 4709. Di sini ada anggota-anggotanya dari pertama itu ada Asmalia Tasbita pertama, terus ada Chris Yasniani Hutasoid, terus ada saya sendiri Muhammad Fadil Saladin, dan ada Alfa Raya Renati. Oke. Oke, untuk kasus sendiri di sini ada kasus tentang Nordic Forest Corporation atau MFC dari Norwegia ingin memaksimalkan keuntungan harian dengan pengolahan dari dua hutan yaitu F1 dan F2. Terus nanti bakal diekspor dan bakal diproses ke pabrik. Terus nanti bakal ada penjelasan tentang eh, cara jalan atau ada problem-problem dari apa aja problem-problem di eh, tentang Nordic Forest Corporation ini. Oke, lanjut. Oke, pertama di sini ada problem situation. Di problem situation ini ada problem pertama itu ada di proses, yaitu perusahaan NFC bergerak di bidang pengolahan kayu gelondongan. Kedua, itu ada MFC baru-baru ini melakukan penebangan pada dua hutan, yaitu hutan satu dan dua. Yang ketiga ada kayu yang ditebang kemudian dipotong di sawmill, terus ataupun dibentuk menjadi pulp atau pulp mill. Yang, yang keempat itu beberapa kayu gelondongan juga diekspor ke England. Yang ke, yang kelima, kayu yang dipotong di sawmill akan diubah menjadi kayu balok biasa dan juga ada yang menjadi kayu balok finished. Yang keenam, sisa pemotongan kemudian akan diubah menjadi chip dan dikirimkan ke England. Yang ketujuh, lalu chip akan diubah menjadi pulp. Oke, terus di problem kedua itu ada di struktur. Yang pertama ada PT NFC, yang kedua ada mesin sawmill, yang ketiga ada pulp mill, yang keempat ada hutan F1 dan F2. Yang ketiga itu ada config, itu ada kapasitas terbatas sawmill, kapasitas pulp mill terbatas, tiga ada permintaan dresser time 40 meter per harinya. Terus ada uncertainties, itu ketidakpastian dalam permintaan pasar. Ada juga harga yang naik turun, ongkos produksi, dan produk yang tidak pakai dapat diprediksi. Terus ada aksi dan reaksi, itu semakin banyak jumlah log yang dialokasikan ke sawmill akan mengurangi jumlah alokasi log yang diekspor. Terus yang kedua ada semakin banyak jumlah log yang dialokasikan dari sawmill ke pulp akan menambahkan biaya perusahaan. Yang ketiga perbedaan nilai harga pada setiap proses yang dilakukan berakibat tambah atau kurangnya biaya yang dikeluarkan perusahaan. Yang keempat, log yang tidak cocok untuk sawmill hanya cocok untuk pulp mill. Yang kelima, memproduksi lebih banyak dari timber akan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak pula, tetapi memakan waktu yang lebih banyak juga. Terus problemnya lagi di kontrol, itu ada jam kerja, jumlah pekerja, waktu produksi, biaya operasional, batas biaya operasional, jumlah minimum produksi pulp. Ada goals dan aim, itu maksimalkan keuntungan per harinya. Keduanya ada tidak melebihi batas produksi, yang dan ketiganya memenuhi kontrak pulp minimal 60 ton per harinya. Ada worldview, itu pengelolaan log harus memiliki sifat efisien, efektif, biaya optimal, dan hasil yang cepat serta harus tepat digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka yang waktu yang panjang. Terus ada people yang manajemen NFC, operational sawmill, operational pulp mill, dan pelanggan. Ada juga relationship, itu biaya logistik dan produksi, harga jual produk akhir, kapasitas produksi, pengembangan log yang sesuai jumlah kebutuhan demand pelanggan. Ada resource, itu ada sawmill, pulp mill, hutan F1 dan 2. Ada jam kerja, tenaga kerja, overhead, modal perusahaan. Ada consequence, itu ada kegagalan memenuhi permintaan pasar, produk yang tidak efisien, dan kapasitas sawmill atau pulp mill. Oke, setelah problem-problem tadi, kita bakal lihat di sini ada rich structure diagram. Itu ada komponen-komponennya, saya sebutin dulu. Hutan F1 dan F2, sawmill, pulp mill, log atau bahan kayu, proses pengolahan log, proses transportasi, produk timber dan pulp, manajemen NFC,
relasi biaya dan keuntungan, permintaan pasar, scrap, dan off-cut. Terus yang terakhir itu ada pelabuhan ekspor. Oke, jadi di sini ada risk diagramnya. Yang pertama itu bakal dari hutan F1. Ini adalah sumber awal, baku kemungkinan besar hutan atau area konsekuensi yang menyediakan kayu yang merujuk atau pohon hutan yang berbeda dari pohon hutan yang berbeda. Terus ada bahan kayunya di sini yaitu log, kayu yang telah dipanen dari hutan. Terus lanjut ada bisa langsung ke manajemen energi atau ke sawmill. Tapi di sini kita coba dari yang pabrik dulu terus pulp mill dan sawmill ini. Dari dari log nanti ke sawmill itu bakal di pabrik pengergajian yang mengolah kayu menjadi bentuk yang lebih mudah diproses seperti papan atau balok. Terus di pulp mill itu pabrik pulp yang mengelola hasil dari sawmill atau langsung dari log tertentu menjadi bubur kayu. Tapi ini juga bisa jadi bahan dasar untuk membuat kertas atau produk berbasis selasa lainnya. Terus dari situ kita lanjut ke proses transportation. Di proses transportation ini pengiriman dari hasil jadi ke manajemen NFC. Di manajemen NFC kemungkinan besar singkatan dari manajemen non forest company ini eh, yang mengindikasikan adanya entitas atau tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan aspek-aspek non-hutan dalam rantai pasok seperti koordinasi, perencanaan, dan pengawasan umum yang mungkin merujuk pada manajemen secara keseluruhan dari operasional pulp dan produk kayu. Terus dari manajemen efisiensi lanjut ke relasi biaya atau keuntungan. Di sini itu hubungannya antara biaya yang dikeluarkan dalam setiap tahapan rantai pasok dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk akhir. Terus dijadikan produk jadi di sini itu produk akhirnya yang telah selesai diproses dan siap untuk didistribusikan atau dijual kepada pelanggan. Dan yang terakhir itu bakal ada pelabuhan ekspor. Di situ bakal tempat di mana produk ini bakal dikirim atau dipindahkan ke kapal untuk dikirim ke berbagai tempat. Oke, selanjutnya ada hierarki sistem ya. Yang pertama tuh ada naruh sistem yaitu tempat panen yaitu hutan satu dan kedua. Itu tuh ini inti dari sistem yang sedang kita analisis lah yaitu mengacu pada elemen-elemen yang paling langsung yang elemen yang paling ngaruh yang di studi kasus itu. Terusnya ada wider system. Itu tuh kayak proses pergerakan log dari hutan ke pabrik atau dari pabrik ke pelabuhan. Nah, selanjutnya ada environment system. Ini tuh ada apa? Di bagian evaluasinya dalam kasus ini tuh NFC itu negara pelanggannya dari Inggris adalah bagian dari environment system karena mereka tuh adalah tujuan ekspornya yang ngaruhin juga dari pendapatan melalui harga jualnya. Yang terakhir ada irrelevant system. Irrelevant itu nggak berarti mereka sama sekali ini tuh bukan berarti mereka nggak penting, tapi dia tuh ada batasan atau masalah yang lagi diselesain. Jadi mereka tuh dianggap sebagai faktor eksternal yang bisa dia diasumsikan lah dari luar lingkup variabel keputusannya. Nah, fungsi diagramnya itu bantu definisiin atau jelasin apa yang termasuk dalam cakupan masalahnya aja sih. Ya, next. Terus ada analisis analisis stakeholder. Nah, yang pertama tuh ada
eh, stakeholder itu apa sih? Itu tuh kayak pihak-pihak yang punya kepentingan atau yang mempengaruhi lah oleh keputusan dari hasil proyek ini tuh. Terus itu ada problem owner kan. Itu problem ownernya itu general manager dari NFC. Nah, menjadi ini kan problem ownernya mempunyai tiga syarat gitu ya. Yang pertama tidak puas dengan kondisi saat ini. Mereka tuh merasa bahwa biaya operasionalnya tinggi, kapasitas produksinya juga terbatas. Dan alokasi log ke sawmill, pulp mill dan ekspornya itu belum optimal lah. Jadi belum dapat keuntungan maksimal lah. Terus yang kedua, mampu menilai kapan goal tercapai ya. Nah, target laba bersih itu dapat dinilai dari terpenuhinya permintaan pasar yaitu di studi kasusnya kalau nggak ada 32 meter kubik ya. Terus ada maksimal 40 meter kubik serta dioptimalisasi menjadi 160 ton per hari dengan biaya operasional terkendali. Seterusnya ada punya kontrol pada problem situation. Manajemen NFC ini memiliki kendali terhadap alokasi log dari hutan, keputusan distribusi log ke sawmill, pulp mill atau ekspor, serta pengaturan kapasitas produksi hariannya juga. Terusnya ada problem customer. Pelanggan lokal dan internasional yang membeli produk kayu, timber baik construction, timber baik construction maupun dress, dan serta pabrik chip yang menerima hasil pulp mill, mereka tuh menerima manfaat akhirnya dari produk NFC ini. Terus ada problem user, yaitu operator sawmill, ada operator sawmill, pekerja pamil, sama sopir transportasi lognya, serta tim logistik dan distribusinya. Mereka tuh pihak-pihak yang langsung menggunakan sistem atau terlibat dalam operasional hariannya. Terusnya ada problem analis, tim analis produksi dan keuangan NFC ini atau konsultan eksternal yang bertugaskan memodelkan optimasi optimasi jadwal produksi dan alokasi log. Seterusnya ada 6 elemen masalahnya. Lanjut. Yang pertama ada pengambilan keputusannya yaitu manajer Nordic Forest Corporation. Mereka tuh pihak yang membuat keputusan. Keputusan akhirnya berdasarkan analisis yang ada. Seterusnya ada tujuan pengambilan keputusan yaitu objektifnya. Itu tuh memaksimalkan keuntungan bersih perusahaan dari pengolahan dan pengimporan kayu tersebut. Seterusnya ada kriteria keputusan. Kriteria keputusan itu tuh apa yang dipertimbangin aja. Itu kalau di situ kan minimasi fixed cost ya, mengoperasikan sawmill 6.000 per hari, fixed cost pulp mill 12.000 per hari, dan overhead pabrik sebanyak 5.000 per hari. Terus ada ukuran performasi. Itu tuh kayak gimana gimana kinerjanya diukur. Yang pertama tuh kan ada demand construction timber yang harus terpenuhi minimal 32 meter kubik per hari, terus ada dress timber yang maksimal 40 meter kubik per hari, terus ada produksi pulp yang harus memenuhi kontrak yaitu 60 ton per hari. Saya ada yang kelima itu ada input kendali atau alternatif jalur aksi. Nah, yang pertama itu ada menentukan jumlah pohon yang bakal ditebang dulu ada berapa dari hutan F1 ke F2 dan F2-nya. Terus kedua, menentukan jumlah alokasi log yang udah ditebang untuk sawmill, pulp mill dan ekspornya untuk ke Inggris nanti. Terus yang ketiga ada menentukan biaya yang optimal yang harus dikeluarkan perusahaannya. Yang keempat yaitu menyusun jadwal produksi sawmill dan pulp millnya. Yang keenam ada Fondex. Itu tuh NFC atau Nordic Forest Corporation ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan hasil alam berupa kayu. NFC berusaha melakukan penebangan kayu dengan menyesuaikan jumlah permintaan pelanggan dengan kemampuan alat dan sumber daya perusahaannya. Keputusan alokasi log yaitu sawmill, pulp mill, dan ekspornya itu menjadi hal yang harus diperhatikan si perusahaan NFC ini karena dapat berpengaruh pada kelangsungan perusahaan dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan lainnya. Nah, Oke, selanjutnya adalah mendeskripsikan sistem relevan dengan menggunakan influence diagram. Sebelumnya, influence diagram itu apa? Influence diagram itu adalah sebuah diagram yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara keputusan, input tak terkendali, dan variabel hasil dalam suatu sistem. Diagram ini akan mempermudah analisis bagaimana perubahan dalam suatu elemen akan mempengaruhi output akhir seperti contohnya volume pop atau pendapatan usaha.
Nah, di sini terdapat 4 jenis komponen yang masing-masing diwakili dengan simbol rectangle atau persegi panjang, cloud atau awan, circle atau lingkaran, dan yang terakhir oval. Uh, untuk yang rectangle sendiri itu adalah control input. Control input itu seperti decision atau decision rule. Nah, untuk komponen dalam sistemnya itu ada tenaga kerja, modal perusahaan, dan jumlah mesin. Nah, untuk yang simbol awan atau cloud ini adalah uncontrollable input data atau constraint. Uh, dalam komponen dalam sistemnya itu ada demand dan ketersediaan log dari Forest F1 dan F2. Kemudian ada yang circle atau lingkaran yaitu merupakan jenis komponen sistem variabel atau yang merupakan komponen atribut atau state variable value. Dan komponen dalam sistemnya itu ada volume construction timber, volume dress timber, volume pulp, total pendapatan usaha, proses cost. Boleh scroll lagi ke bawah, Tian. Proses cost, kemudian export cost, volume yang diekspor, kapasitas ekspor, transportation cost, harvesting cost, dan harga jual. Dan yang terakhir ada jenis komponen yang output yang diwakilkan dengan bentuk oval. Ya, untuk komponen dalam sistemnya itu profit. Untuk gambar hubungannya itu sudah terdapat di layar ya. Boleh lanjut. Terus selanjutnya ada di model matematis. Model matematis ini adalah sarana kita yang dalam melakukan perhitungan solusi buat perusahaan NFC nantinya. Berikut adalah kamus simbol yang terdapat dapat dilihat pada layar. Terus juga merincikan model matematis. Setelah kita melakukan pengumpulan simbol-simbol tadi, kita akan menghitung solusi optimalnya itu berapa. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan variabel keputusan. Variabel keputusan itu apa? Variabel yang nantinya harus kita cari nih, yang harus kita temui dari si problem NFC tadi. Yaitu kita harus membantu NFC untuk menentukan alokasi log dari setiap hutannya, yaitu hutan F1 dan F2, ke sawmill, ke pulp mill, ataupun ke ekspor. Oke, jadi fungsi tujuan kita sama seperti yang di atas tadi adalah memaksimasi keuntungan. Caranya gimana? Caranya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, kita harus mengurangi antara total pendapatan dengan total biaya yang kita keluarkan. Untuk model matematisnya dapat terlihat 150 ini adalah biaya yang dikeluarkan, 300 juga biaya, begitu seterusnya dengan yang lain. Untuk batasan sendiri adalah hal yang nggak perlu, yang tidak boleh kita lampaui. Itu dapat dilihat di sini adalah seperti lahan hutan F1 dan F2 ada berapa meter kubik. Terus juga kita ketahui di soal kalau untuk sawmill dan ekspor itu maksimal 50%. Berarti sisanya harus dialokasikan ke pulp mill untuk lahan F1 dan F2. Terus juga di soal ada pembatasan tentang output dari timber dan rest timber itu, ada beberapa yang harus diproduksi, diolah, sorry. Terus juga dalam sekali proses itu batas maksimumnya berapa, terus kapasitas jam kerjanya berapa, itu dapat kita lihat batasannya pada layar. Lanjut dengan perhitungan solusi. Pada perhitungan solusi ini kami menggunakan pendekatan linear programming, yang mana kami memilih software Google Colab sebagai media perantara kami untuk mengimplementasikan pendekatan linear programming tadi. Singkatnya, pada linear programming ini, pertama kita harus mendefinisikan metodenya dulu. Kita akan menggunakan metode LP, yaitu linear programming, lalu mendefinisikan variabel keputusan yang kita gunakan. Seperti di atas tadi, lalu kita mencari total pendapatan dan mencari total cost. Untuk pencapaian total pendapatan dapat kita lihat pada maximize sampai batas yang 200 tambah Z1 tambah Z2. Mana ini 200 ini harga ekspor dari F1 ke ekspor dan dari F2 ke ekspor. Sedangkan total biaya itu total cost yang kita keluarkan selama berlangsungnya proses pengolahan ini. Setelah kita dapatkan, lalu kita definisikan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi itu memaksimalkan keuntungan, yang mana pengurangan antara pendapatan dengan biaya yang kita keluarkan. Untuk batasannya sendiri telah didefinisikan seperti di atas, kita tinggal masukkan, lalu kita mencari solusinya.
Perhitungan output solusi dapat dilihat pada layar dan dapat disimpulkan untuk solusi optimal yang didapatkan NFC yaitu sebanyak 30.752,128 euro dengan rincian jumlah alokasi dari F1 ke Saumil adalah 11 unit, F2 ke Saumil 65 unit, F1 ke pulp mill adalah 0 unit, F2 ke pulp mill adalah 87 unit, F1 yang diekspor adalah 118 unit, dan F2 yang diekspor adalah 42 unit. Mungkin sekian saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Terima kasih dan selamat malam.